Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Fauzia dengan NIM 192231002. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum survei konsumsi pangan yang berjudul Analisis Data 24 Hours Food Recall. Nah, sebenarnya apa alasan dari adanya SKP atau survei konsumsi pangan ini? Karena kita tahu bahwa gizi seimbang itu penting untuk kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Selanjutnya, banyak individu yang belum mampu memenuhi kecukupan gizi hariannya. Selanjutnya, apa sebenarnya survei konsumsi pangan itu? Merupakan sebuah metode untuk menilai pola makan, baik jenis, jumlah, dan juga frekuensi. Selanjutnya, untuk metode 24 Hours Food Recall atau 24 HFR ini adalah sebuah metode yang sangat praktis, murah, dan juga akurat untuk bisa melakukan survei konsumsi pangan. Nah, selanjutnya, apa metode yang kita gunakan untuk bisa mengambil data? Yang pertama, kita menggunakan adanya itu food recall 24 jam yang dilaksanakan melalui wawancara langsung sebanyak 2 kali pada hari yang berbeda, yaitu tanggal 27 dan 29 Agustus 2025. Siapa responden kita? Responden kita adalah mahasiswa Gizi FKM UNER dalam kelompok usia 19 hingga 21 tahun. Nah, di sini kita akan menganalisis dan juga mengamati dua data. Yang pertama adalah data pasangan dan juga data kelompok. Nah, untuk data pasangan sendiri di sini kita juga menggunakan metode 24 hours food recall dengan pendekatan multi-pass yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada quick list, forgotten food, ada time and occasion, lalu ada detail cycle dan juga ada final prop. Nah, di sini untuk responden kita adalah AM yang dimana dia perempuan berusia 19 tahun. Nah, di sini data recall hari pertama kita bisa lihat karena kita di sini menggunakan yang namanya AKG 77% AKG, maka kita menggunakan angka 2250 kilokalori yang dimana angkanya untuk pemenuhan energinya 1733 kilokalori untuk energi maksimalnya. Nah, dari data yang kita dapat untuk persentase pemenuhannya sendiri untuk AM adalah di angka 119,08%. Selanjutnya untuk protein ada di angka 211,58% dan untuk yang lainnya bisa dilihat pada layar yang ada. Nah, di sini untuk analisisnya yaitu pola konsumsi responden AM menunjukkan kelebihan energi yang lebih banyak bersumber pada protein dan juga lemak, sementara untuk kecukupan serat kalsium masih belum optimal. Nah, kita beralih pada data recall hari kedua, maka kita bisa menilai di sini untuk hasil persentase pemenuhannya di angka 54,57% dan proteinnya di angka 68,7%. Nah, kita bisa bandingkan dengan recall yang pertama bahwa konsumsi dari responden AM ini cukup menurun, di mana untuk hari kedua ini menunjukkan defisit energi, makronutrien, dan juga sebagian besar dari makronutrien, dengan kecukupan hanya tercapai pada vitamin C-nya saja. Nah, selanjutnya kita lihat terkait rata-rata dari data responden pasangan kita. Yang pertama di sini untuk persentase pemenuhan energi di angka 87%. Lalu untuk proteinnya 140%, lemaknya 154%, yang dimana itu angkanya sangat berlebih karena kita cut off-nya ada di angka 90 hingga 110%. Nah, sedangkan untuk karbohidrat di angka 54%, 117%, vitamin C 8%, dan juga kalsium itu ada di angka 41%, dimana itu menunjukkan angka yang cukup rendah dari cut off yang telah disediakan. Nah, di sini kita juga mendapatkan informasi bahwa pola makan dari AM ini juga tidak teratur. Dia sering melewatkan makanan yang namanya sarapan pagi dan juga lebih memilih untuk makanan junk food. Nah, seperti apa rekomendasi yang bisa kita berikan? Yang pertama adalah membiasakan sarapan bergizi. Kebiasaan sarapan juga harus dibangun, menambah karbohidrat kompleks, meningkatkan konsumsi sayur dan juga buah untuk peng-apply dari serat sendiri. Yang keempat adalah menambahkan yang namanya sumber kalsium dan juga vitamin C. Lalu juga bisa mengurangi yang namanya junk food agar pemenuhan gizi bisa lebih seimbang. Nah, selanjutnya kita beralih pada data kelompok. Nah, data kelompok ini kita ambil sebesar 17 responden, di mana rata-rata mereka ini berusia di angka 19 hingga 21 tahun, jenis kelaminnya perempuan, dan kita untuk ambil datanya di hari Selasa dan juga Kamis. Nah, kita juga masih tetap sama menggunakan AKG 77%, di mana untuk energinya 2250. Langsung saja kita melihat dari analisis pemenuhan nutrisinya ya, teman-teman. Nah,
Di sini kita bisa lihat untuk rata-rata tingkat kecukupan dari kebutuhan total hariannya. Yang pertama ada di angka energi, di mana itu adalah 65%, lalu untuk proteinnya ada di angka 102%, lalu untuk lemaknya 88%, karbohidratnya 51%, lalu untuk seratnya di angka 27%, dan kalsiumnya 55%, besinya ada di angka 78%, retinol atau vitamin A-nya ada di angka 57%, folatnya ada di angka 33%, dan untuk yang terakhir adalah vitamin C di angka 70%. Nah, secara keseluruhan untuk pola konsumsi kelompok ini menunjukkan kecenderungan yang defisit energi, karbohidrat, serat, serta sebagian besar mikronutrien baik kalsium, zat besi, vitamin A, folat, dan juga vitamin C. Hanya protein saja yang berada di angka normal, sedangkan zat gizi lainnya cenderung rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pola makanan responden ini masih belum seimbang, dengan kecenderungan tinggi protein tetapi rendah pada karbohidrat, lalu ada sayur dan juga buah. Nah, seperti apa rekomendasi yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah yang ada itu tadi? Jadi yang pertama kita juga harus menambah asupan energi, terutama karbohidrat kompleks. Lalu juga kita bisa menambahkan yang namanya serat, baik dari sayur, buah maupun kacang-kacangan. Selanjutnya kita juga bisa memperbaiki asupan mikronutrien kita, mulai dari kalsium, vitamin A, folat, dan juga vitamin C. Yang terakhir, kita juga harus mengurangi yang namanya junk food, makanan instan, serta makanan yang tinggi terlalu protein, dan membiasakan jadwal makanan yang teratur, karena hal itu sangat penting untuk bisa menyeimbangkan yang namanya gizi optimal kita. Nah, selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa analisis di sini menunjukkan bahwa pola makan mahasiswa masih belum seimbang, dengan energi, karbohidrat, serat, dan juga beberapa mikronutrien masih di angka yang cukup rendah, sementara angka-angka yang dikategorikan normal itu sangat sedikit. Nah, ketidakseimbangan ini bisa ditambah juga dengan yang namanya faktor jadwal makannya yang tidak teratur. Lalu hal ini dapat beresiko untuk mengganggu kesehatan, sehingga perlu adanya perbaikan pola konsumsi sesuai dengan gizi seimbang. Nah, di sini juga kita lampirkan juga terkait bukti dari kegiatan yang saya lakukan untuk melakukan wawancara langsung kepada responden saya AM begitu. Nah, mungkin sekian dari saya untuk persentase dari laporan praktikum kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.